Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM 2170231109 dari Universitas Krisnadwipayana, Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang telah saya buat, yaitu tentang proses forensik pada insiden keamanan jaringan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah forensik TI. Dan yang pertama ada forensik digital. Forensik digital adalah cabang dari ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, dan analisis bukti digital untuk keperluan investigasi hukum atau penyelidikan insiden keamanan. Bukti digital ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti komputer, perangkat mobile, jaringan, dan bahkan cloud. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan cyber yang efektif tidak hanya bergantung pada pencegahan serangan, tapi juga pada kemampuan untuk merespon dan memulihkan diri setelah insiden terjadi. Forensik digital memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana serangan terjadi, siapa yang mungkin bertanggung jawab, dan apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan serangan serupa yang akan terjadi di masa depan. Jadi keamanan jaringan ini tidak hanya bergantung pada serangan, jadi dapat memberikan solusi untuk pencegahan apabila terjadi serangan serupa. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti digital. Pertama ada log file. Log file ini mencatat semua aktivitas yang terjadi dalam sistem. Dan kedua ada file system. Dan file systemnya ini menyimpan informasi tentang struktur dan konten file pada perangkat yang disita. Tiga ada metadata. Metadata menyediakan informasi tambahan tentang file, seperti tanggal pembuatan, modifikasi, dan akses yang digunakan. Yang selanjutnya ada jejak aktivitas pengguna. Aktivitas sosial media yang berupa seperti aktivitas yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak dikenal dapat menjadi bukti digital. Selanjutnya ada tahapan dalam forensik digital. Pertama ada identifikasi. Di identifikasi ini kita menentukan perangkat dan data yang relevan dengan studi yang sedang diselidiki. Jadi mencari perangkat-perangkat yang sesuai dengan kasus yang akan diselidiki. Yang kedua ada pengumpulan. Mengumpulkan bukti digital dengan cara yang memastikan tidak ada data yang dirubah atau dirusak. Jadi di pengumpulan data ini semua data yang ditemukan atau yang didapatkan dipastikan tidak ada yang diubah dan dirusak untuk menjaga keaslian data. Yang ketiga ada analisis. Menganalisis bukti yang telah dikumpulkan untuk menemukan informasi yang relevan. Setelah pengumpulan dilakukan, selanjutnya melakukan analisis. Bukti-bukti tersebut diselidiki dan dianalisis untuk mendapatkan informasi. Yang keempat ada pelaporan. Itu menyusun laporan yang jelas dan lengkap yang dapat digunakan dalam pengadilan atau tindakan keamanan lebih lanjut. Jadi setelah melakukan ketiga tahap sebelumnya, dilakukan pembuatan pelaporan. Itu semua bukti dituliskan dalam laporan agar lebih jelas dan terstruktur. Yang kelima ada presentasi. Menyajikan temuan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk penegak hukum atau manajemen perusahaan. Jadi presentasi ini setelah laporan juga dibuat, lalu akan dipresentasikan dan akan dijelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti penegak hukum atau manajemen perusahaan yang memiliki kepentingan.
Selanjutnya ada alat dan teknik forensik digital. Berikut ada 4 alat dan forensik digital, yaitu yang pertama ada EnCase. EnCase ini merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan analisis dan pelaporan bukti digital. Yang kedua ada FTK, Forensic Toolkit. FTK ini digunakan untuk mendekode file dan menemukan bukti tersembunyi dalam sistem komputer. Selanjutnya ada Wireshark. Wireshark ini memonitor lalu lintas jaringan dan deteksi anomali yang mungkin terkait dengan serangan cyber. Selanjutnya ada Autopsy. Autopsy ini merupakan alat sumber terbuka untuk menganalisis bukti digital, termasuk pengelolaan file system, log, dan metadata. Dan yang terakhir ini ada tantangan pada forensik digital. Yang pertama yaitu ada volume data yang harus dianalisis. Dengan semakin banyaknya perangkat dan data yang terlibat dalam setiap insiden, tim forensik digital seringkali harus menyaring ratusan gigabyte data untuk menemukan bukti yang relevan. Jadi semakin banyak bukti yang harus dicari, bukti yang harus diidentifikasi, akan lebih sulit untuk tim forensik untuk menyelidiki bukti-bukti tersebut. Dan yang kedua ada enkripsi data, yang dapat menghalangi akses ke bukti penting, serta kebutuhan untuk menjaga ketertelusuran dan integritas bukti sepanjang proses investigasi. Jadi apabila perangkat-perangkat memiliki enkripsi data akan sangat sulit untuk diakses karena membutuhkan pengguna aslinya atau keaslian dari pembuka file tersebut atau pembuka data tersebut. Dan sekian dari paparan yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.